kamu tidak sanggup berlaku adil, maka cukup nikahi satu saja. Oke? Jika kita sebagai lelaki yang punya hati nurani, jika lu udah sadar lu nggak sanggup adil, kenapa lu mau nikah 2, 3, 4 gitu? Insya Allah ya. Sih. Dan saya, insya Allah, saya nggak mau mendahului Allah. Insya Allah, saya berpegang teguh pada kalimat yang kedua yang setelah koma tadi. Tapi saya sangat mendukung orang yang berpoligami dengan sesuai tuntunan syariat. Itu sekarang. Iya. Nah, dulu ketika mau niat menjatuhkan, iya. hadis itu juga yang dipakai kan? Itu. Tapi qadarullah, dari semua hadis yang saya kumpulkan dengan ayat-ayat yang ada, itu malah menunjukkan Islam itu memuliakan wanita. Jadi definisi Muhammad sama dengan hyperseks, gua coret, gua hapus. Dan saya mencari selama 3 tahun. Masa sih tidak ketemu sedikit pun letak kesalahannya gitu. Dan itu kesalahan terbesar saya waktu itu. Selama 3 tahun saya buang sia-sia hanya untuk membuktikan poligami itu ternyata adalah perbuatan yang baik gitu. Dan gak ada satupun yang membuktikan bahwa itu salah. Nah, jika ada yang bilang poligami itu salah, ayo kita diskusi, bukan debat ya, ayo kita diskusi. Insya Allah. Saya akan menyampaikan dengan detail setiap ayat, setiap hadis yang saya ingat tentang poligami. Dan saya akan menceritakan sejarahnya berserta nama-nama yang ada di dalam sejarah itu. Siapa saja rajanya. Cuma tidak bisa saya buka seperti ini. Nanti ada yang tersinggung. Itu 1400 tahun yang lalu dan ke belakangnya gitu. Saya nggak mau menyinggung orang lain. Toleransi saya mendefinisikan toleransi. Saya tidak mengganggu Anda, Anda tidak mengganggu saya. Biarkan saya berdakwah pada tempat saya, Anda pada tempat Anda. Udah cukup, selesai sampai di situ. Definisi toleransi buat saya. Situ mau merayakan agama kalian silakan, tapi jangan memaksakan saya untuk mengucapkannya. Ibu saya tidak memaksa saya untuk mengucapkan selamat hari rayanya dia. 2 loh, Imlek dan hari itu Natal gitu. Iya, betul. Saya tidak pernah harus mengucapkannya lagi gitu. Luar biasa. Jadi poinnya di sini bahwa semakin Ko Wendy mencari kesalahan dari hadis ataupun ayat-ayat Allah, justru semakin sempurna Allah tunjukkan. Intinya gini, kita membaca Al-Quran itu akan membuat kita semakin tahu tentang Islam yang sebenarnya. Karena selama ini orang seperti saya yang dulunya itu hanya mendengar dari katanya. Bahkan ada sebuah gosip turun-temurun, di dalam Ka'bah itu ada kepala babinya. Iya, betul. Itu ternyata orang Muslim sendiri tahu itu. Tahu gosip. Nah, dan itu yang terjadi. Dan kami menganggap kalian dan saya sekarang itu bersujud kepada sesuatu yang nggak ada gitu. Iya. Menyembah batu, menyembah kepala babi di dalamnya. Dan itu hanya katanya gitu. Coba kita pelajari dulu Islamnya, baru kita berkelar tentang Islamnya gitu. Iya. Dari pengalaman Ko Wendy, perjalanan sebelum menjadi Muslim itu luar biasa kebenciannya. Sampai di titik mana Ko Wendy mulai jatuh cinta dengan Islam? Saya mulai jatuh cinta itu ketika menyadari kedua kali saya, kalau istilah orang Islamnya kan mengkatamkan ya, saya mentamatkan 2 kali Al-Quran itu, saya mulai menyadari ini super sekali gitu. Ini sebuah kitab yang mungkin jika diciptakan oleh manusia, jika diciptakan manusia, orang ini tidak ada pada tahun 1400 tahun yang lalu. Seharusnya dia di masa sekarang.
Karena banyak sekali pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh orang yang hidupnya di Arab Saudi, yang kita tahu itu adalah hampir seluruhnya gurun. Dan tidak mungkin bagi dia mengetahui setiap detail di bumi ini. Dan tidak mungkin juga dia bisa meneliti hal yang tidak mungkin diteliti pada waktu itu. Contoh tentang kandungan di dalam perut seorang ibu. Itu segumpal darah. Dia bisa tahu itu gumpalan darah gitu. Dari mana? Waktu itu belum ada USG. Iya toh? Belum ada alat canggih seperti alat-alat laboratorium untuk mengiyakan omongan dari Rasulullah. Berarti ketika kedua kali mengkhatamkan itu, aku sudah mulai mengerti Al-Quran ini adalah ciptaan dari Allah. Karena mustahil sekali orang yang mengucapkan ini, yaitu Rasulullah, baginda Rasulullah, bisa sedetail itu dan tidak ada letak kesalahan sedikit pun. Sampai ketiga kalinya khatam, saya tahu Allah itu ada. Allah itu nyata. Dari Al-Quran ini kita bisa melihat betapa Allah sayang kepada umatnya, memberikan petunjuk sedemikian detailnya kepada kita. Dan aku kembali lagi ke sisi seorang muslim ya. Kita akan mempertanggungjawabkan setiap ilmu, setiap hal. Jika kita tidak mempelajarinya, itu dalam kondisi darurat ya, sesuatu yang harus kita tahu gitu. Contohnya, kenapa kita puasa? Contoh, kenapa kita sholat? Kadang-kadang aku tuh bingung sama orang yang meremehkan bulan Ramadan ini gitu. Iya. Aku tuh bingung, kenapa sih gitu? Bermalas-malasan di bulan Ramadan ini itu sangat aneh gitu. Memang kadang-kadang itu keimanan itu seperti roda yang berputar. Kadang keimanan kita sedang naik-naiknya, kadang sedang rendah-rendahnya gitu. Tapi serendah-rendahnya orang, jangan sampailah kita meninggalkan sholat itu gitu. Karena kan dari Al-Quran aja udah menjelaskan kepada kita betapa pentingnya sholat segala macam. Tapi kalau mau dijabarin di sini bisa 3 hari 3 malam nanti ya. Mengenai Al-Quran ya kok, dari Al-Quran kau mencari kesalahan Islam. Tapi dari Al-Quran itu sendiri Allah tancapkan keimanan, hidayah. Tapi di sini ada beda rasa. Mati rasa ketika kau mempelajari Al-Quran saat sedang mencari kesalahan. Tapi ketika sudah ada hidayah dan kau membaca Al-Quran itu lagi, itu pasti ada beda rasa kan? Ayat apa yang buat kau bergetar? Hampir di setiap isi Al-Quran. Dan itu nggak aku rasakan ketika mencari kesalahan Quran Islam. Masya Allah. Mungkin ya, aku membacanya dalam keadaan benci kali ya. Mati, hati yang mati. Iya. Aku kan ini kan kata mu'alaf ini dari orang yang dilembutkan hatinya. Iya. Nah, aku sadar aku ini udah mulai dilembutkan dari orang yang begitu tidak peduli dengan orang lain, sampai ke peduli terhadap orang lain. Saya dipaksa oleh agama saya yang sekarang untuk merasakan penderitaan orang lain, merasakan hal yang tidak saya rasakan, sebuah keburukan lainnya gitu, yang saya tidak rasakan.
Sampai saya membaca sebuah ayat pun ketika kajian di sini. Disuruh sama ustadz kami untuk membaca ayat tentang ayat tentang Maryam ya. Nah, di situ aku berpikir, kenapa aku bodoh sekali dulu. Astagfirullahaladzim. Padahal di situ udah menjelaskan dari kisah Nabi Isa segala macam. Mungkin kebanyakan orang muslim tidak mengerti apa yang kami rasakan ya. Ketika orang menjadi mualaf dan dia membaca isi Al-Quran itu tentang agama sebelumnya, dan kita mengetahui kebenaran itu, rasanya kok sedih banget gitu loh. Allah itu sangat memuliakan hambanya. Ya. Dan lebih banyak disebutkan Nabi Isa daripada Rasulullah sendiri gitu loh, daripada Nabi Muhammad gitu. Nabi Isa disebutkan lebih dari 10 kali. Itu menunjukkan kepada saya tidak pernah salah memilih Islam, dan saya sangat bangga menjadi seorang muslim. Kurang lebih seperti itu gitu. Kadang-kadang saking isengnya saya ingin mulai berdakwah, maksud saya dalam berdakwah ini kadang-kadang rescue mualaf, setelah rescue mualaf mungkin ada case mualaf yang lain yang tidak bisa saya sebutkan on the record. Saya selalu membuka secara random. Sebelum saya membuka, saya meminta kepada Allah, ya Allah, berikan saya satu kalimat saja agar saya mampu berdakwah hari ini. Bismillah, saya buka Al-Qurannya, saya tunjuk secara random di halaman yang terbuka tadi. Insya Allah minimal pada case itu kalimat itu berfungsi gitu loh. Allahu Akbar. Kalimat itu pasti berfungsi. Bisa saya pakai untuk dalam keadaan berdakwah tadi. Jadi kalau ditanya kalimat mana sih atau isi yang mana sih, ayat yang mana sih yang spesial buat saya di Al-Quran, saya tidak bisa mengatakan ada satu yang sangat spesial. Itu semuanya spesial buat saya. Masya Allah. Apa arti Al-Quran buat kau, Wendy? Meskipun kita tahu ya, suatu hari Al-Quran hanya menjadi hanya akan menjadi buku saja, hanya menjadi pajangan saja. Orang tidak mengerti isinya lagi. Kosong. Semoga saya tidak pada di masa itu. Saya ingin terus bisa membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Saya ingin terus menjaga Al-Quran itu. Insya Allah. Mempraktekkan apa isi Al-Quran tersebut. Kemarin Ko Wendy habis umroh ya. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Iya. 3 tahun penantian pandemi. Dari 2019 waktu itu mau berangkat sekitar hampir 70-an orang. Bareng sama Koko Steven. Kita mau berangkat, qadarullah pandemi datang di saat sisa 3 hari mau berangkat. Dengan berat Ko Steven membatalkan keberangkatan kami. Di tahun 2021 begitu lagi. 2002 ini saya sempat berpikir, Ko Steven kebanyakan ikhtiar nih, kayaknya
udahlah, kita jangan terlalu berharap dulu gitu. Aku untuk diri aku ya. Karena gimana ya? Karena mengalami kegagalan selama 3 tahun berturut-turut, akhirnya agak gimana gitu kan. Sampai terbesit di hati saya. Waktu itu dimarahin sama Coach Steven. Aku bilang, "Kok aku mengundurkan diri ya. Mungkin keberangkatan kita tertunda ini karena aku yang banyak dosa." Insya Allah. Aku keluar dari grup itu, Coach Steven langsung telepon saya. Saya dimaki-maki sama beliau. Kamu ini katanya muslim, tapi kelakuan kayak kafir. Emang Allah kamu pendendam apa? Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Memaafkan. Iya. Sedosa apa sih kamu sampai mikirnya begitu? Cuma kan aku sadar apa yang aku lakukan dulu, seberapa bandelnya aku. Berusaha untuk muhasabah gitu ya. Iya. Cuma tetap Coach Steven memasukkan saya kembali ke grup. Insya Allah berangkat, men. Nah, di tahun 2022 ini kami berangkat. Alhamdulillah sekali. Itu sebuah penantian, dan sampai sekarang pun saya masih nggak menyangka saya berada di Tanah Suci gitu. Masya Allah. Kita tahan dulu tentang Tanah Suci. Saya sedikit pengen balik tentang Quran, karena ini menarik. Kalau kita kenal tentang Umar bin Khattab yang sebegitu garangnya sampai dijuluki singa, tapi luluh dengan bacaan Al-Quran, langsung bersyahadat. Tapi kok Wendy dengan hatinya yang begitu mati memanfaatkan Al-Quran untuk menjatuhkan Islam. Iya, saya akui itu. Dan siapa yang mengira dengan maha besarnya Allah, justru dari kitab inilah Allah menancapkan iman Islam di hati Ko Wendy. Masya Allah ya Ko, luar biasa. Terkadang kalau aku lagi nggak ada tugas dari Coach Steven, dari MCI, lagi sendirian gitu di kafe, aku tuh sering berpikir, aku dulu kok, saya agak flashback gitu, aku kok dulu bego banget gitu, sekasar-kasarnya bahasa yang ada gitu. Padahal udah jelas di Al-Quran yang dulu saya baca, di halaman pertamanya tertulis kitab umat manusia. Iya, betul. Mungkin di agama lain hanya mengucapkan kitab agama ini gitu. Tapi hanya Al-Quran yang berani mengatakan ini kitabnya umat manusia. Seharusnya aku udah sadar dari awal, dari 3 kata dalam satu kalimat ini itu penuh makna gitu. Tapi kenapa aku nggak sadar ya dulu gitu. Insya Allah. Tapi di satu sisi aku tidak pernah menyesali apa yang aku perbuat terhadap Islam dulunya. Karena aku tidak pernah mendeklar aku penuh ilmu ya. Aku ini fakir ilmu, fakir sekali. Tapi aku sangat senang karena saya diawali dari kebencian itu, saya banyak belajar tentang Islam. Minimal, insya Allah semoga saya istiqomah di Islam. Amin. Saya sudah punya pondasi di awal gitu. Dari kebencian yang tidak terbukti ini, jadi ketika ada serangan dari luar, ataupun ada masa di mana aku mungkin akan mempertanyakan keimanan saya sudah ada jawabannya gitu. Khatam 3 kali. Dan saya, ya? Iya, dan saya punya sebuah kalimat untuk diri saya. Dan ini selalu saya ungkapkan ketika saya bangun. Hal yang bodoh yang akan saya lakukan adalah meninggalkan Islam. Saya menjadi orang kafir itu adalah hal yang mustahil. Saya sudah
di jalan yang hak. Sudah cukup buat saya. Sudah cukup. Yang penting Allah ridho saya berada di Islam.